Salam jumpa kembali saudara-saudaraku yang kekasih yang menyaksikan channel YouTube Milton Pardosi Ministry dimanapun saudara berada. Terima kasih oleh karena saudara menyempatkan waktu untuk membuka channel YouTube ini dan mendengarkan belajar firman Tuhan bersama-sama dalam program Word for the World. Saya Pendeta Milton Pardosi mengucapkan selamat menikmati belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Oleh sebab itu saya mengundang kita untuk mendahului pelajaran firman Tuhan ini dengan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih oleh karena pada saat ini kami punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan, untuk memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami melalui firman-Mu yang dicatat dalam Yohanes pasal yang ke-11. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami pelajaran ini dan mengimaninya, sehingga kami boleh melihat cara kerja Tuhan di dalam menolong kami umat manusia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, topik kita pada saat ini dalam program Word for the World adalah berdasarkan Yohanes pasal yang ke-11. Dengan saya mulai sebuah pertanyaan, Allah terlambat, benarkah? Benarkah Allah kita yang maha kuasa, Allah yang maha tahu itu terlambat di dalam menolong manusia dalam menghadapi kesukaran kehidupan yang dihadapinya? Nah, pertanyaannya menjadi menarik adalah ketika kita membaca di ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tetapi dalam kisah yang akan kita pelajari dalam Yohanes pasal yang ke-11, terlihat bahwa Yesus Kristus, Tuhan itu terlambat. Benarkah demikian? Lalu bagaimana yang ditulis dalam buku Yohanes pasal 11? Nah, perenungan kedua yang saya mau supaya kita renungkan adalah masalah God's timing atau our timing. Waktunya Tuhan atau waktu kita. Ketika kita bicara tentang waktu kita, maka itu bisa saja menjadi terlambat buat kita. Tetapi kalau kita melihat itu dari sisi waktunya Tuhan, maka itu tidak terlambat di mata Tuhan, meskipun terlambat di mata saudara dan saya. Nah, ini yang perlu dipahami, ya. God's timing atau human beings timing. Pertolongan Tuhan itu tidak terlalu cepat, tidak pernah terlambat, tetapi in time. Pada waktunya. Saya ulangi. Pertolongan Tuhan itu tidak terlalu cepat dan tidak pernah terlambat, tetapi selalu tepat pada waktunya. Mari kita coba lihat Yesaya pasal 59 ayat yang pertama. Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama. Apa kata firman Tuhan dalam Yesaya pasal 59 ayat yang pertama? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi tangan Tuhan itu tidak pendek sehingga sulit mau menyelamatkan manusia. Telinga Tuhan itu tidak tuli ataupun sulit mendengar sehingga terlambat menerima informasi atau teriak minta tolong dari manusia. Coba kita bandingkan dengan 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 2 Petrus 2 ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Tuhan tahu. Jadi Tuhan itu tahu kapan waktunya. Tuhan itu tahu kapan dia mau menyelamatkan orang-orang benar.
dari pencobaan, dan dia pun tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari apa? Hari penghakiman. Pokok penting yang saudara dan saya perlu ingat dalam pelajaran kita saat ini adalah kesempitan bagi manusia adalah kesempatan bagi Tuhan. Ketika manusia itu sudah kehabisan waktu, maka justru itulah kesempatan waktu bagi Tuhan dimulai. Karena ketika manusia itu masih memiliki banyak waktu, maka Tuhan susah untuk bekerja bagi manusia. Tapi ketika manusia itu sudah terdesak, sudah kehabisan waktu, emergensi, maka disitulah justru Tuhan memulai waktunya untuk bekerja. Nah, kisah dalam Yohanes pasal 11, kalau saudara punya Alkitab, mari kita buka Yohanes pasal yang ke-11. Kita tahu kisahnya adalah tentang bagaimana Lazarus dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Namun dalam kisah ini dituliskan bahwa ketika Lazarus sedang sakit, maka dikirimlah utusan untuk menemui Yesus agar supaya Yesus menolong datang ke Betania untuk menyembuhkan Lazarus. Yohanes pasal yang ke-11. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania. Ayat yang pertama, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Kita tahu ceritanya, saya tidak perlu baca dulu ceritanya secara keseluruhan. Jadi ada utusan yang datang kepada Yesus untuk berkata, meminta tolong supaya Yesus segera datang ke Betania karena Lazarus yang dikasih oleh Yesus sedang sakit. Sakitnya sakit keras. Apa buktinya? Tidak lama kemudian justru Lazarus meninggal dunia. Pertanyaannya adalah mengapa Yesus tidak langsung buru-buru pergi menuju ke Betania agar dia bisa menyembuhkan Lazarus? Pertanyaan yang kedua yang saya lihat di dalam Alkitab ini yang bisa saya tanyakan adalah mengapa Yesus justru berlama-lama berada di tempat di mana dia sedang berada? Bahkan Yesus berlama-lama di sana sampai 4 hari. Yang ketiga yang saya bisa dapatkan pertanyaan di sini adalah, kalaupun memang Yesus sedang sibuk di dalam pelayanannya di desa atau di kota di mana dia sedang berada waktu itu, kenapa Yesus tidak melakukan penyembuhan jarak jauh saja? Dalam Alkitab dicatat beberapa kali Yesus mengadakan penyembuhan jarak jauh. Ada orang yang datang meminta disembuhkan. Orang yang sakit itu ada di rumah. Lalu Yesus menyembuhkan orang yang sakit yang ada di rumah itu. Nah, ini perlu kita renungkan baik-baik. 3 pertanyaan ini. Mengapa Yesus tidak langsung pergi menuju Betania menyembuhkan Lazarus? Mengapa Yesus justru berhari-hari menunda kepergiannya ke Betania? Karena pada akhirnya Yesus juga pergi ke Betania. Lalu yang ketiga, mengapa Yesus tidak melakukan penyembuhan jarak jauh saja? Seperti yang Yesus lakukan kepada orang-orang yang dia pernah sembuhkan melalui jarak jauh. Saya catat di Alkitab contohnya dalam Matius 8 ayat 5-13. Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Itu jarak jauh penyembuhan. Jadi kita mau cari tahu sekarang melalui pendalaman Alkitab Word for the World ini, apa alasan Yesus tidak langsung berangkat menuju ke Betania untuk menyembuhkan siapa? Lazarus. Oke, mari kita baca Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-11. Nanti kita loncat ke ayat yang ke-33, 35, 36, dan 38. Karena di ayat itu diterangkan oleh Yesus apa kondisi Lazarus. Kondisi Lazarus yang sudah mati bagi Yesus itu adalah tidur saja. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Loncat ke ayat yang ke-33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gula hatinya, ia sangat terharu dan berkata,
Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35, maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi ayat 36, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Lalu di ayat yang ke-38, tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Dari beberapa ayat yang tadi saya sudah baca, ayat 11, ayat 33, ayat 34, 35, 36, dan 38, maka saya memberi sebuah kata kunci bahwa satu, Lazarus, Yesus katakan sedang tidur. Yang kedua, maka masih gula hati Yesus. Masih gula hati Yesus artinya dia sangat sedih, dia sangat terharu. Lalu yang ketiga saya baca di Alkitab, maka menangislah Yesus. Hanya 2 kali catatan di Alkitab yang mencatat bahwa Yesus menangis. Pertama dalam kisah Lazarus, yang kedua ketika Yesus melihat kota Yerusalem dan menubuatkan kehancuran kota Yerusalem. Lalu yang keempat, bagaimana respon orang banyak melihat Yesus hatinya begitu sedih lalu mengeluarkan air mata menangis. Orang-orang Yahudi berkata, lihatlah betapa kasihnya kepada Lazarus yang mati ini. Lalu diulang lagi, maka masih gula hati siapa? Hati Yesus Kristus. Luar biasa. Saya berikan ringkasannya satu. Yesus peduli dengan keadaan Marta, Maria yang begitu sedih kehilangan saudara mereka. Yesus juga peduli akan keadaan Lazarus, meskipun Lazarus itu sudah mati. Lalu bagaimana respon Marta dan Maria? Ayat yang ke-21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ini sebuah keyakinan yang luar biasa, saudara-saudara. Seandainya Yesus ada ketika Lazarus masih sakit, maka saudaraku ini tidak akan mati. Coba kita lihat respon dari Maria. Tadi respon dari Marta. Respon dari Maria di ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan apa? Pasti tidak akan mati. Dua saudara ini, Marta dan Maria, punya keyakinan besar bahwa Yesus sanggup menyembuhkan Lazarus. Tetapi sekarang, saudaranya sudah mati 4 hari lamanya. Mereka tidak punya sebuah keyakinan bahwa Yesus akan melakukan sesuatu membangkitkan Lazarus sehingga Lazarus bisa kembali hidup dan berada bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sekarang kita mau pelajari apa alasan Yesus tidak langsung datang ke Betania lalu menyembuhkan Lazarus. Apa alasan Yesus tidak langsung menyembuhkan Lazarus jarak jauh seperti yang Yesus lakukan kepada yang lain yang juga disembuhkan jarak jauh? Nah, alasan yang pertama adalah di ayat 4. Perhatikan baik-baik di ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Apa alasan Yesus tidak langsung datang menyembuhkan Lazarus? Jawabannya adalah, Yesus katakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan 2. Kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi alasan Yesus tidak menyembuhkan Lazarus, tidak langsung menyembuhkan Lazarus, oleh karena ada maksud lain yang Yesus mau lakukan
Dan yang Yesus mau lakukan itu tujuannya adalah untuk membawa kemuliaan bagi Allah Bapa dan kemuliaan bagi Yesus Kristus sendiri. Mari kita bandingkan dengan ayat yang ke-40. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Apa yang didengarkan? Ayat 40-nya. Tadi saya baca ayat 41, maaf. Ayat 40-nya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi Yesus katakan, Lazarus itu penyakitnya tidak akan membawa kematian. Tetapi justru melalui penyakit itu, Allah Bapa akan dimuliakan dan Yesus Kristus sendiri sebagai anak manusia juga akan dimuliakan. Nah, mari kita lihat alasan yang kedua yang disampaikan oleh Yohanes dalam peristiwa Yesus menunda kedatangannya ke Betania. Ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Yesus mau melakukan lebih besar daripada yang diminta oleh Marta dan Maria. Apa yang diminta oleh Marta dan Maria? Yang diminta oleh Marta dan Maria adalah Yesus menyembuhkan Lazarus, saudara mereka. Tetapi yang mau dilakukan oleh Yesus bukan menyembuhkan, tetapi membangkitkan Lazarus dari kematian. Saya mau tanya sama saudara-saudara. Kalau ini terjadi sekarang di masa kita, mana yang lebih hebat? Membangkitkan orang yang sudah mati, bahkan sudah mati 4 hari, atau menyembuhkan orang yang sakit, meskipun sakitnya sakit kanker. Sudah barang tentu saudara akan berkata, Pak Pendeta, pastilah yang lebih dahsyat, yang lebih hebat itu yang membangkitkan orang mati. Nah, ini yang Yesus lakukan. Saudara-saudara, Tuhan terkadang menurut kita terlambat. Oleh karena Tuhan mau melakukan lebih besar, lebih dahsyat dari apa yang saudara dan saya minta kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan terkadang tidak melakukan tepat waktu seperti yang kita minta. Oleh karena Tuhan ingin melakukan yang lebih besar dan yang lebih dahsyat dari apa yang manusia minta kepada Tuhan itu sendiri. Alasan yang ketiga, ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Apa alasan yang ketiga? Yesus katakan, puji Tuhan, pujilah Bapa, oleh karena aku tidak ada di situ waktu Lazarus sakit. Supaya apa? Supaya kamu belajar percaya kepadaku. Marta dan Maria, mungkin orang banyak sudah banyak mendengar tentang Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit, bahkan orang yang kerasukan setan. Tapi tidak banyak Yesus pernah membangkitkan orang mati. Sehingga Yesus mau mendorong Marta dan Maria, bahkan orang banyak yang ada saat itu, untuk melihat Yesus bukan sekedar punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, menyembuhkan orang yang lumpuh, yang buta. Tetapi Yesus mau supaya Marta, Maria, dan orang banyak mengetahui bahwa Yesus punya kuasa untuk membangkitkan orang dari kematian. Karena tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah memberikan jaminan keselamatan, kehidupan kekal kepada siapa saja yang percaya kepada Dia. Dan itu harus ditunjukkan Yesus ketika Dia melayani di atas dunia ini. Dengan kata lain, untuk kepentingan para murid,
untuk kepentingan Marta dan Maria, untuk kepentingan orang banyak, maka Yesus sengaja tidak menyembuhkan Lazarus, tetapi membiarkan Lazarus sampai mati 4 hari, agar semua orang percaya siapakah Yesus itu. Apa yang dikatakan Yesus? Kita loncat ke ayat yang ke-23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Lihat, Yesus katakan saudaramu akan bangkit. Marta katakan memang dia akan bangkit, tetapi nanti di akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ayat 25, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Lihat tadi alasan yang ketiga, supaya kamu belajar percaya kepadaku. Sekarang Yesus masuk kepada satu penekanan yang penting tentang siapa Yesus dan pekerjaan Yesus. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Aku sanggup membangkitkan orang yang sudah mati sekalipun. Yesus bertanya kepada Marta, percayakah kau? Apa jawab Marta? Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia ini. Wow. Bertambah iman Marta. Aku percaya Tuhan bahwa kau adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan. Kau adalah Mesias yang sanggup punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Bagaimana dengan respon dari Maria? Di ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan apa? Saudaraku tidak akan mati. Maria tidak ditanya oleh Yesus tentang akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, maka ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apakah kau percaya, Marta? Marta menjawab, aku percaya. Tetapi kepada Maria pertanyaan ini tidak diberikan. Dengan demikian, maka kita dapat simpulkan bahwa Yesus ingin mengangkat iman percaya Marta, Maria, murid-muridnya dan orang banyak untuk melihat Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. Saya ulangi, 3 alasan kenapa Yesus tidak langsung menyembuhkan Lazarus, tidak langsung pergi ke Betania untuk menyembuhkan Lazarus atau melakukan penyembuhan jarak jauh. Yang pertama tadi adalah penyakit itu justru membawa kemuliaan bagi nama Bapa dan bagi siapa? Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus mau membangkitkan Lazarus, bukan menyembuhkan. Yesus ingin melakukan yang lebih besar dari apa yang diminta oleh Marta dan Maria. Dan yang ketiga, Yesus mau supaya Marta dan Maria dan orang yang akan menyaksikan apa yang Yesus akan lakukan percaya kepada Yesus sebagai Mesias, anak Allah. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati sekalipun. Membangkitkan Lazarus dari kematian adalah satu tanda vital untuk meyakinkan keilahian Yesus Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Membangkitkan Lazarus dari kematian adalah satu tanda vital akan keilahian dari Yesus Kristus sendiri. Orang banyak belum yakin siapa Yesus. Orang banyak masih meragukan bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Sehingga Yesus perlu melakukan sesuatu yang akan meyakinkan banyak orang bahwa dia adalah apa? Anak Allah. Saya ulangi. Kenapa Yesus terlambat menurut Marta dan Maria? Karena Marta dan Maria katakan, seandainya kau di sini, maka Lazarus tidak akan mati. Kalimat seandainya kau di sini itu berarti kau sudah terlambat. Yang gak ada lagi gunanya kau datang Tuhan ke Betania ini. Karena saudara kami sudah mati. Yesus katakan, penyakit itu justru akan membawa kemuliaan bagi nama Bapa dan bagi nama
Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus ingin melakukan yang lebih dahsyat, yang lebih besar dari apa yang diminta oleh Marta dan Maria. Dan yang ketiga, supaya oleh perbuatan yang Yesus akan lakukan dengan membangkitkan Lazarus dari kematian, maka Marta dan Maria, para murid, terlebih orang banyak, akan betul-betul percaya bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah jalan kebangkitan dan hidup. Poin yang lain yang saya mau saudara-saudara ingat adalah penderitaan, kemelut, kesusahan, pergumulan, sakit penyakit, bahkan sekarang COVID-19 ini, kita harus melihatnya dari kacamata Tuhan. Bukan kacamata pendeta Pardosi, bukan kacamata saudara. Bukan. Sekarang ini COVID-19 sudah hampir 5-6 bulan. Kalau dihitung dari pertama munculnya sekitar akhir bulan tahun 2019 yang lalu. Sekarang sudah bulan 4. Mau habis bulan 4 ini. Sudah 4-5 bulan. Sepertinya Allah terlambat. Atau mungkin Allah seperti menunda-nunda untuk memberikan pertolongan, memberikan obat dan lain sebagainya. Saya boleh katakan Allah tidak menunda. Allah tidak memperlambat. Buktinya apa? Ya meskipun jutaan orang sekarang ini sudah terkena COVID-19, lalu jutaan orang juga sudah orang dalam pengawasan status mereka, jutaan orang juga status mereka sudah dalam pasien dalam pengawasan, ratusan ribu di seluruh dunia ini mati, tetapi masih 2-3 kali lipat dari yang total meninggal itu, Tuhan sudah sembuhkan mereka. Amin saudara? Amin. Kita sekarang ini sedang menunggu obat ajaib yang Tuhan akan kirimkan untuk menyembuhkan ratusan ribu jutaan orang yang sekarang ini sedang sakit COVID-19 atau orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan. Kalau obat ini sudah ditemukan, maka aktivitas kita ini kembali akan normal. Karena kalau ada yang terpapar lagi, ya dia tinggal minum antivirus dari COVID-19 ini. Tapi kita harus melihat segala sesuatu yang negatif, yang menyusahkan, penderitaan, bahkan kematian sekalipun. Lihat dari kacamata Tuhan, bukan dari kacamata kita sendiri. Karena kalau kita melihat dari kacamata kita sendiri, maka jawabannya adalah Allah terlambat. Tidak ada gunanya lagi berdoa kepada Tuhan. Tidak ada gunanya lagi berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tohnya juga sudah meninggal. Tohnya juga sudah hancur. Tohnya juga saya sudah di PHK karena COVID ini. Tohnya juga saya sudah susah sekarang gara-gara apa? COVID ini. Di dalam penderitaan kita inilah justru Allah akan dipermuliakan. Karena memang tidak ada lagi harapan yang kita bisa harapkan dari manusia. Anda boleh bayangkan ketika saudara lepas nanti dari COVID-19 ini, dari krisis ekonomi yang terjadi akibat COVID ini, dari kelaparan yang terjadi akibat COVID ini, maka saudara dan saya akan berteriak, bersuka cita, menyanyi, memuji nama Tuhan. Allah akan lakukan jauh lebih besar daripada yang kita minta. Kita sekarang meminta supaya ada obat antibiotiknya. Kita sekarang meminta supaya kita dilindungi supaya tidak terkena COVID-19. Tetapi Allah mau lakukan lebih besar daripada itu. Dan saya tidak tahu apa itu. Sama seperti Marta dan Maria juga mereka tidak tahu apa yang Yesus akan lakukan. Sehingga Yesus masih tetap datang ke Betania setelah 4 hari Lazarus meninggal dunia. Ternyata Yesus mau membangkitkan Lazarus. Wow, luar biasa. Mereka minta disembuhkan, justru Yesus melakukan apa? Mujizat, membangkitkan Lazarus. Mari kita lihat Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah tidak tinggal diam, saudara-saudaraku. Dalam kesusahan, penderitaan, pencobaan, bahkan dalam pandemi COVID-19 ini, Allah tidak tinggal diam. Allah bekerja.
Tetapi ketika Allah bekerja, maka dia meminta kerjasama dari manusia. Dia meminta supaya manusia bekerja dengan dia. Mari kita kembali kepada apa? Yohanes pasal 19. Allah pasal 11. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi ingat, kalau kita merujuk kepada cerita Yohanes pasal yang ke-11, maka ada sesuatu yang Yesus minta supaya manusia lakukan sebelum dia membangkitkan Lazarus dari kubur. Apa yang Yesus minta supaya dilakukan oleh manusia? Di ayat yang ke-39. Kata Yesus, angkat batu itu. Saya mau tanya sama saudara. Apa tidak bisa Yesus katakan batu bergeser? Bisa, bisa. Yesus tidak perlu bantuan manusia untuk menggeser batu itu. Tetapi bagi Yesus, menggeser batu, dia tidak perlu lakukan dengan kuasa ilahinya. Karena manusia bisa lakukan itu. Jadi dalam Allah bekerja menolong manusia, maka ada yang kita bisa lakukan karena Allah berikan kepada kita kekuatan, kemampuan, akal, pikiran. Dan ada yang memang hanya Allah yang bisa lakukan karena Allah punya kuasa, sementara manusia tidak punya kuasa untuk melakukan apa yang Allah lakukan. Itu sebabnya dia disebut Allah. Karena dia mempunyai kuasa yang lebih besar daripada apa yang dimiliki manusia. Karena manusia terbatas untuk melakukan sesuatu menolong hidupnya. Yesus katakan apa? Angkat batu itu. Tapi apa jawab Marta? Di ayat 39, Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab 4 hari ia sudah mati. Lalu apa jawab Yesus? Ayat 40. Jawab Yesus, bukanmu jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah ini, sekarang Yesus harus meyakinkan lagi Marta. Kalau tadi di ayat-ayat sebelumnya Yesus katakan, percayakah kau Marta bahwa akulah kebangkitan hidup? Marta katakan, aku percaya. Nah sekarang ketika Yesus katakan, angkat batu itu, Marta menolak lagi. Ketika Tuhan sudah melakukan mujizat kepada kita, kadang-kadang kita menolak. Menolak kenapa? Karena mungkin kita rasa itu mustahil. Mustahil membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari. Karena memang belum pernah terjadi. Di dalam pengalaman orang-orang Yahudi sekalipun. Allah bekerja dengan manusia. Allah tidak meniadakan bantuan manusia dalam usaha Allah untuk menolong manusia itu sendiri. Kalau manusia bisa lakukan, bagian manusia Allah akan minta manusia lakukan. Dan apa yang manusia tidak bisa lakukan, maka itulah tugas atau tanggung jawab dari Allah. Allah menguatkan manusia, dia bekerja sama dengan manusia, sementara manusia itu menggunakan kuasa, kemampuan, akal pikirannya untuk melakukan bagiannya. Saudaraku, Allah tidak pernah terlambat. Dia selalu sempurna, tepat waktu di dalam menolong umat manusia menghadapi kesusahan ini. Allah tidak pernah terlambat. Allah selalu tepat waktu. Oleh karena Allah ingin melakukan yang lebih besar, lebih hebat dari apa yang diminta atau dimohonkan oleh manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita bersabar. Mari kita bertahap. Lakukan bagian kita. Dalam masa COVID-19 ini ada bagian yang harus kita lakukan. Jaga diri kita, jaga kesehatan kita, hidup bersih. Jangan keluar kemana-mana kalau tidak perlu sekali. Karantina hidup kita. Bangun hubungan rohani yang lebih baik dan lebih dalam dengan Tuhan. Itu bagian kita. Itu tidak perlu Allah yang lakukan. Itu bagian kita. Tidak mungkin Allah menyemprot kita dari sorga semua dengan zat supaya kita ini tidak tertular. Tidak. Itu bagian kita. Kita bisa lakukan. Walaupun Allah tetap akan mengirimkan perlindungan supaya kita tidak terkena COVID-19. Tetapi ada bagian yang kita harus lakukan. Tetapi sisanya
itu adalah bagian Tuhan. Ada yang mungkin karena COVID ini di PHK. Ini bagian Tuhan untuk menolong saudara supaya saudara boleh mempunyai pendapatan atau tetap bertahan, bisa makan dan minum. Ada mungkin yang harus mengalami tantangan yang lain, bisnisnya tutup dan lain sebagainya. Nah, ini sudah bagian Tuhan, bukan bagian saudara lagi. Bagian saudara adalah menjaga dirimu, menjaga tubuhmu, berusaha supaya tetap sehat, dan Tuhan yang akan mengurus hal-hal yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan kita boleh memahami Allah kita itu baik, Allah kita itu tidak pernah terlambat, Allah kita itu selalu tepat waktu, just in time. Karena Dia adalah Allah yang peduli kepada kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih oleh karena janji firman Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat. Engkau juga tidak pernah terlalu cepat menolong kami. Engkau selalu tepat waktu di dalam menolong kami, dalam pergumulan-pergumulan kami, dalam segala penderitaan, kesusahan, bahkan ujian-ujian, pencobaan yang Engkau izinkan datang. Engkau menolong kami tepat waktu. Oleh karena Engkau ingin kami memuliakan Bapa, memuliakan Engkau ya Yesus. Engkau ingin melakukan yang lebih besar daripada yang kami minta. Dan Engkau ingin agar kami betul-betul percaya kepada Engkau, Yesus Kristus, sebagai Tuhan Mesias, punya kuasa yang dahsyat, kebangkitan dan hidup, yang akan melindungi dan menjaga kami semuanya. Tuhan, hamba-Mu doakan semua umat-umat-Mu, saudara-saudaraku yang sudah belajar bersama-sama melalui channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Berkati mereka Tuhan, agar mereka boleh melihat Allah itu bekerja luar biasa. Tetapi kami tidak melupakan, Allah juga meminta kami untuk melakukan bagian kami. Karena Allah sudah memberikan kami kemampuan, akal pikiran, kuasa untuk melakukan sesuatu dalam hidup ini. Tuhan memberkati engkau semua saudara-saudaraku dengan kasih, kemurahan, berkat jasmani, berkat rohani, kesehatan. Tuhan akan memberkati engkau dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan akan memberkati dengan iman yang luar biasa, agar engkau bertahan dalam masa kesulitan seperti saat ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya kasih Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus Tuhan akan menyertai kita semuanya, dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di program Word to the World di channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Jangan lupa, kalau saudara tidak keberatan, subscribe di channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Amin.